Hooligans, jumpa lagi di podcast Bola Total bersama gue Bang Heran Syahan. Sekarang kita sudah bersama-sama dengan tamu reguler kita, Gunter. Dan juga ada tamu istimewa pada kesempatan kali ini, Mahir. Selamat datang di Bola Total. Terima kasih. Ya, this is great. Kita akan berbicara mengenai FC Barcelona hari ini. Kita tahu bahwa weekend kemarin Barcelona kalah dari Real Sociedad untuk pertama kalinya pada musim ini. Mungkin Mahir sebagai fans Barcelona lihat dari bajunya. What happened? Terus terang Barcelona, kalau kata gue sih udah waktunya dia kalah gitu. Soalnya dalam beberapa pertandingan Liga Spanyol itu memang mereka terlihat shaky banget. Contohnya pas lawan Deportivo yang 5-4 kebobolan 4 gol, tapi Deportivo masih nggak bisa menang gitu kan. Terus lawan Real Madrid, kata gue mereka pantas kalah sih, soalnya Real Madrid waktu itu sebenarnya bagus mainnya. Kemudian lawan Granada itu 0-0, mereka nggak pantas menang, golnya Xavi di menit ke 89 atau 90 berapa gitu. Kemudian kalah karena lawan Glasgow Celtic. Jadi kita sebenarnya bisa lihat bahwa Barcelona yang ini benar-benar baru gitu, bukan Barcelona superior yang pernah ditangani oleh Pep Guardiola. Jadi kalau mau disebutkan bahwa rekor Barcelona yang begitu sempurna pada kali ini dan mereka bermain dengan luar biasa, itu sebenarnya menutupi keadaan sebenarnya dari Barcelona. Iya, gue justru kaget mereka masih bertahan tanpa terkalahkan sebelum lawan Sociedad gitu loh. Soalnya gue merasa dalam beberapa kesempatan mereka tuh harusnya kalah, minimal seri lah gitu. Nah akhirnya lawan Celtic kan di Liga Champions kan kejadian gitu. Gue tuh dia tahu bahwa kemarin juga Real Madrid menang 5-0 lawan Valencia. Yes. Itu menipiskan ketertinggalan dari 18 menjadi 15. Masih lumayan jauh. Cuman bagaimana menurut lo ini bisa mempengaruhi perburuan gelar juara La Liga musim ini? Oke, it doesn't. Menurut gue, it doesn't matter. Menurut gue La Liga udah over ya, menurut gue ya. Barcelona sekarang beda 15 angka sama Madrid. Okay. Kalau lo baca di semua tabloid bola atau di Twitter atau dimanapun, nggak ada yang ngebahas soal Atletico Madrid ada di peringkat 2 ya gitu. As if Atletico ada di peringkat 2 udah pasti kebalap sama Madrid gitu. Or as if Atletico Madrid nggak mungkin kebalap Barcelona gitu, oke? Okay? I think La Liga udah over. Menurut gue kemarin kalah lawan Sociedad ya. I think itu bukan kalah tapi you know what? Gue hari ini emang off day aja. Kalau lu punya 52 minggu, ya kan, that one week you took the week off aja, you know. Tapi lu bisa menang sebenarnya gitu. Kalau Messi on that day kemarin bilang, you know what, gue mau hat-trick kelar urusannya gitu kan. Tapi Messi tahu, you know what, beda 18 angka, or bisa kemarin 21 angka gitu. Karena mungkin si Barcelona baca mungkin Madrid harusnya kalah lawan Valencia tuh gitu. Berarti mereka menang 5-0 gitu kan gitu. Dan mereka sekarang, I think semua klub papan atas atau yang di Champions League, mereka pelan-pelan tuh mereka udah mulai cadang-cadangin pemain, mereka udah mulai you know what, dude, lo larinya nggak 100% deh, 80%, but we get 3 points gitu loh. Nah, gue sih ngeliatnya Barcelona, they wanna win the Champions League again, gitu ya kan, karena mereka tahu the only thing yang Jose bisa menang adalah Copa del Rey atau Champions League, oke? Madrid pengen banget Champions League untuk nyelamatin karirnya Jose, ya kan? And di sini ada sekarang ada Barcelona. Gue berani bilang the Giants gitu ya, the Giant Killer. Mereka satu tim yang bisa stop Real Madrid untuk nggak juara. Oke, so kemarin kalau gue ngeliatnya mereka cuma they took the week off. Mereka nggak terlalu banyak, 10-11 ya kan gitu loh kan. Itu faktornya juga. And it doesn't matter karena bedanya adalah tetap 15 angka. Oke, kalau kita ngomong di Premier League 15 angka MU lawan City, semua udah bilang MU pasti juara. Nah, kayaknya imagine ini Barcelona yang let's say 3 kali lebih jauh dari Man United gitu kan, so buat gue it's a done deal gitu. It doesn't matter kalau gue sih. Ya kalau kita juga lihat pada catatan sejarah bahwa tim dengan deficit poin terbanyak yang bisa membalikan ke juara cuma 8 poin Valencia 2004 zaman Rafa Benitez. Itu. Ya, Sorry, siapa? Rafa Benitez. Dia pernah juara dulu ya. Gue kaget dulu. He used to be a big name. Oh really? Di La Liga. Oke, kalau kita ngomongin soal Champions League tadi, kalau di pertaruhan Barcelona nomor 1, dan menurut gue sih Barcelona unstoppable ya di Champions League. I don't think there's any team that could stop them winning the big trophy again gitu. Cuman kalau yang menarik adalah kita ngomong Mahir sekarang, dari semua fans Barcelona yang ngomong sama kita, orang pertama musim ini bilang Barcelona tuh
tidak meyakinkan baru dia gitu kan. Mungkin karena dia pakai logika kan. Somebody thinking today. Terkultur ya. Nah, pertanyaan gue, apa bedanya Barcelonanya Pep dan Quito? Kita tahu bahwa zaman Quito lebih direct, gol lebih banyak, zaman Pep lebih banyak tiki taka. Tapi kelemahannya apa sebenarnya kalau dari Barcelona? Kalau gue pernah nulis ya di Bola Total tentang itu. Pep dalam berapa sih? 4 tahun ya. 4 tahun ngelatih Barcelona itu banyak banget yang dia promotkan pemain-pemain muda. Jadi dia betul-betul ngelihat sustainability timnya ke depan gitu kan. Sergio Busquets sekarang kata gue udah jadi gelandang kelas dunia berkat Pep. Pedro dia mencetak rekor, mencetak gol di 6 kompetisi berkat Pep. Sekarang Tito naikin siapa? Ini belum kelihatan gitu loh. Carles Puyol yang menurut gue meskipun dia strong, si Tarzan ini benar-benar nggak tahu kapan matinya. Tapi one day he has to stop gitu. Benar. Nah kata gue waktu itu sempat ada momen dia harusnya naikin si Marc Bartra. Waktu Pique sama Puyol cedera kan. Malah dia masang Alex Song di situ, Busquets dijadiin back gitu kan. Makanya yang sempat kejadian Deportivo ngejar jadi 5-4 segala macam gitu. Nah, Marc Bartra akhirnya dimainin di Liga Champions tapi cuma 1 atau 2 pertandingan gitu. Ada satu lagi, yang dipinjemin ke Mallorca. Ya pokoknya dia dari Barcelona B. Tapi malah dipinjemin. Kata gue itu benar-benar pemain paling potensial. Dari Puyol. Gantiin Puyol atau soalnya posturnya seperti Pique. Dan dia mainnya musim lalu dia sempat main di 2 musim lalu dia sempat main yang pas Barcelona udah pasti juara. Itu sampai nyetak gol. Soalnya dia mainnya seperti Pique. Dia seperti Beckenbauer yang bisa maju di gitu. Ya, tapi dia justru dipinjamin ke Mallorca sekarang. Gue bilang, what's wrong with Tito gitu. Since lo fans yang benar-benar realistis dan terkultur dan agak logika dan bola banget deh pokoknya. Gue mau tanya, menurut lo yang bisa stop Barcelona di Champions League siapa sih? Kalau gue pribadi takut sama klub Jerman, Bayern Munchen dan Dortmund. Benar. Itu takut banget gue. Kalau sorry to say, tapi kalau klub-klub Inggris mungkin bisa dilewatin. Benar, setuju banget. Well, if Barcelona and Manchester United, then it's gonna be walking apart. Kecuali ada kejadian kayak Chelsea musim lalu yang bisa nggak tahu itu. Either luck or apa? Iya kan? Oh memang nggak good day buat Barcelona gitu. Nah 2 tim Jerman ini sama of course Real Madrid. Itu ancaman terbesar tetap. Oke, kita bisa mencapai konklusi pada podcast kali ini bahwa Barcelona tidak semengkilap yang kita bayangkan menurut fans sendiri gitu kan. Memang kalau kita berpikir kita bisa mendapat gambaran lebih jelas dibanding kita cuma teriak doang sama akal. Oke, thank you Mahir atas waktunya. Sorry, gue baru keinget silakan. Andre Fontas itu back di Barcelona yang bikinnya. Atau gue potensial banget. Gue bertanya dulu. Do you think since pemain Barcelona, La Masia dan segala macam, do you think Messi is the greatest of all time? Yeah, I think so. Why? Karena dia banyaklah rekor yang dia udah ini. Tapi memang salah satu pembuktiannya adalah the World Cup gitu. Makanya terlepas dari segala, gue biasanya nggak mendukung negara manapun kalau Piala Dunia atau Piala Eropa. Tapi for 2014, I will be cheering for Argentina supaya dia ditahbiskan sebagai legenda. Biar resmi gitu ya, legit. Biar nggak berakhir seperti Johan Cruyff. Ya kita tahu Johan Cruyff hebat, tapi nggak ada Piala Dunia ya tetap. And do you think kalau dia nggak dapat, anggaplah dapat Ballon d'Or sampai 6 kali gitu ya, anggaplah di Champions League sampai 7 kali gitu ya, of course 8 tahun berturut-turut di La Liga ya, tapi dia nggak ada Piala Dunia gitu. Do you think he still gonna end up as the greatest of all time? Perlu nggak gelar juara dunia itu? Tetap perlu. Tetap perlu. Oke. Jadi kalau gue dari Zambia seandainya gitu, kalau gue dari I don't know what nation gitu ya, and I score like 150 goals in one season, tapi gue nggak juara dunia, still lah. Oke. Primera enggak, man. So, Argentina berapa 14? Argentina winning World Cup in Brazil. That's something big. Okay, again thank you Mahir dan Gunter atas waktunya. Sekian podcast bola kita untuk edisi kali ini. Jangan lupa klik bola.com dan follow di Twitter @bola. Keep digging bola.